motherfucking button. I'm doing my motherfucking button. I'm doing my Boleh menghadap ke depan? Ayo. Sudah berapa? Berikan kepada orang lain, jangan ke depannya. Sudah. Ibu Mona. Tidak boleh, tidak boleh. Ada hukumannya, ada hukumannya. Tidak boleh. Mari Bapak Ibu, nah kalau sudah semuanya kita berkumpul, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya, kita boleh bersukacita ya. Mungkin Bapak Ibu tadi yang bersama-sama dengan rombongannya mobil mungkin bisa ditengok kanan kiri muka belakang sudah lengkap nggak rombongannya, atau barangkali ada yang ketinggalan. Nah ini kita coba lihat kelengkapan dulu, cek kelengkapan anggota dulu ya. Ya, kalau sudah lengkap semuanya, dipastikan semuanya ada, kita mau tundukkan kepala kita menghampiri Tuhan Yesus, kita bersyukur buat kasih setianya, kita boleh bersuka cita pada pagi hari ini oleh karena kebangkitannya, kita mengucap syukur Tuhan begitu baik. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu. Kau baik Bapa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Bapa. Kasih-Mu telah tercurah Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita berkemenangan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang memimpin Tuhan, memberikan sukacita Tuhan di atas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu bersukacita? Kayaknya lemes ya, sukacita enggak? Ini luar biasa ya, kita ibadahnya biasanya kita ada di Jalan Lejen S. Parman di gedung gereja. Sekarang puji Tuhan kita boleh merasakan, Bapak Ibu merasakan enggak hangatnya matahari? Merasakan udara yang sejuk. Nah puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bersukacita. Ini kita boleh bangkit berdiri ya, nggak apa-apa, gerak badan sedikit, olahraga supaya sehat semuanya. Kita angkat pujian yang mengatakan rayakan Yesus, rayakan. Kita bertepuk tangan penuh sukacita pada pagi hari. Ya kan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit. Mari angkat tangan kita katakan dia bangkit dan hidup selamanya. Siapa yang bangkit? Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bapak Ibu kalau merayakan sesuatu kira-kira ada sukacita enggak? Ini wajahnya kok kayaknya tergambar masih ada yang mikir, mungkin duh gimana ya persiapannya hari ini, duh nanti saya mau kemana, ini kayak banyak pikiran ya. Kita boleh berikan senyum yang menawan buat rekan kita, buat sahabat kita, buat saudara kita di depan, belakang. Kita ucapkan Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita katakan rayakan Yesus rayakan. Kita pujikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Mari angkat tangan kita katakan dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Siapa yang bangkit? Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit.
Tuhan ya. Ini kayaknya ya sukanya duduknya di situ di belakang ngumpul-ngumpul, yang di depan kosong. Ini boleh sedikit geser yang di depan biar bisa gerak. Nah, kalau bisa gerak kan enak. Kita angkat pujian yang mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Yang menang bersama Yesus Tuhan, boleh kita bernyanyi bertepuk tangan dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari angkat tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita akan pujian satu kali lagi jalan serta Yesus. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa agak maju ke depan kan semuanya. Nah, nanti ini Bapak Ibu boleh bentuk lingkaran, kalau boleh maju ke depan sedikit. Nah, Bapak Ibu boleh bentuk lingkaran. Susah ya, agak susah ya. Maju sedikit, nggak apa-apa, nanti kembali lagi ke kursinya nggak hilang kok, tetap ada di tempatnya. Nah, kalau misalnya yang nggak bisa di belakang, ini boleh menghadap ke sana, menghadap ke kanan. Nah, kita boleh pegang pundak temannya masing-masing ya. Oh, ke kiri. Oke, saya salah. Kalau saya kanan, kalau semuanya kiri ya. Kita menghadap ke sana, kita melihat pegunungan yang indah itu. Kita boleh pegang pundaknya teman-temannya. Nah, kita angkat pujian jalan serta Yesus. Kalau nanti kata-katanya jalan, nah jalan berarti Bapak Ibu belok ke berlawanan. Contoh jalan serta Yesus. Ketika kata jalan, saya belok ke jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Nanti saya lihat siapa yang nggak mendengarkan dan nggak fokus pagi ini ya. Oke, kita angkat pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya, jalan belok. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
selamanya. Ingat fokus lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hati-hati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang tadi temannya banyak yang salah? Ayo jujur, siapa tadi yang salah? Ayo jujur, siapa tadi yang nggak fokus? Iya, tapi yang nggak noleh tadi, yang nggak belok waktu jalan siapa? Yo, jujur. Ayo jujur, siapa yang nggak fokus? Ayo jujur. Oh, nggak ada yang jujur ya, berarti bukan nggak ada yang jujur, tapi semuanya benar, fokus semua. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali untuk duduk. Puji Tuhan. Anak Tuhan luar biasa ya. Gimana, sudah keringetan? Kurang keringetan? Wah, akhirnya kan keringetan, enak seger. Lepas jaket semuanya. Boleh sekali lagi ya, kalau gitu kita boleh memuji Tuhan. Ini sudah duduk, saya berikan waktu sedikit, istirahatlah. Oke, bangkit berdiri lagi, boleh sekali lagi puji Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian sekolah minggu yang udah lama, tapi kita pakai gerakan supaya kita juga bisa bergerak badan dan supaya lebih sehat. Kita akan pujian mengatakan kingkong badannya besar. Oke, haleluya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
kakinya besar. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sudah keringetan full? Semua pakai deodoran dan mandi kan, jadi nggak keles kan, semuanya kan puji Tuhan. Tidak ada burket, haleluya. Nah, kita mau tundukkan kepala kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati. Kita angkat pujian yang mengatakan, kasih dari surga mengalir memenuhi tempat ini.
Tuhannya. Mari kita bersyukur buat kebaikannya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu yang kudus tercurah menyucikan kami semua. Kami bersyukur kami boleh diselamatkan oleh darah-Mu yang kudus. Pengorbanan-Mu yang luar biasa dan berharga Tuhan kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, ini hati anak-anak-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Kau memahami Bapa dan lebih mengerti isi hati kami satu persatu. Kami rindu Bapa firman-Mu Bapa untuk ditaburi Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu adalah perkataan dari kami mau mendengar Bapa, kami mau melakukan firman-Mu Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik dengan ditaburi demi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau dengar-dengaran terhadap suara gembala kami. Terima kasih Bapa, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Kalau bisa sebenarnya saya ada di dalam, ya nggak kelihatan gitu ya. Bapak Ibu akan menikmati pemandangan terus gitu ya. Karena Bapak Ibu sudah 1 tahun lihat wajah saya, mungkin ada yang belenger gitu. Ada yang, waduh, 1 tahun penuh gitu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu melihat pemandangan yang bagus gitu ya, melihat apa yang hijau-hijau gitu. Jadi saya nggak usah menampakkan diri biar Bapak Ibu puas menikmati alam yang indah ini ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Mana Pak Agus ini? Sama Bu Agus. Terima kasih Pak Agus ya, yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati
kebun di tempat ini, menikmati pemandangan yang bagus, menikmati jeruk ya. Terima kasih Pak Agus, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita makan bersama ya, karena memang acara kita makan bareng gitu aja hari ini ya, saya ingin menyampaikan renungan singkat yang judulnya sama Mas Setwan, diberi judul apa? Winner Mas ya, pemenang. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemenang? Nah, saya akan membacakan ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah sekarang, sorry saya tunggu ada yang buka. Ada ya? Ya, saya tunggu kalau gitu ya. Saya tunggu. Roma 8 ayat yang 1 dan 2. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya, berarti sudah ketemu semuanya. Ya, yang ngantuk katakan amin. Ya, yuk sarapan dulu kalau gitu ya. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dan hukum maut. Ya, hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang itu kalau di apa namanya, di dunia olahraga, memang untuk menjadi seorang pemenang itu harus dimulai dari kecil, ditanamkan dulu mental seorang pemenang. Jadi kalau sudah memiliki mental seorang pemenang, maka dia akan dibentuk seperti apapun juga mau. Dan keadaan sulit apapun juga, kalau dia sudah dapat yang namanya mental pemenang itu, mental seorang pemenang itu, maka dia akan selalu berusaha dengan keras supaya dia akan menjadi pemenang. Tetapi ada istilah yang kurang bagus. Seorang pemenang tidak harus menangan. Ya, tahu ya menangan ya? Ya, kalau menangan itu beda dengan seorang pemenang. Kalau menangan itu terkadang ngawur ya. Terus pokoknya sakarpe dewe gitu ya, menangan itu ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, kenapa kita disebut sebagai seorang pemenang? Karena Yesus sudah mengalahkan semuanya, baik itu kuasa dosa, baik itu kuasa maut, baik itu apapun juga. Yesus sudah kalahkan. Selama 3 hari di dalam kubur, Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu. Bahkan kuasa maut yang paling hebat sekalipun dikalahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus selama 3 hari itu, ada orang, ya saya mulai kemarin mendengar pengkhotbah di media sosial, katanya Tuhan Yesus 3 hari itu menginjili orang mati. Bapak Ibu juga mengikuti yang mungkin mulai kemarin atau beberapa hari. Dia katakan Tuhan Yesus turun ke kubur, katanya menginjili orang mati. Nah, ini kalau boleh saya luruskan, ini tidak benar. Yang benar adalah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati selama 3 hari itu adalah
mengalahkan kuasa maut, dan juga memproklamasikan kepada dunia orang mati bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Yesus mengalahkan semuanya. Sehingga Yesus akan disebut nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Jadi dia ke sana bukan nginjili orang mati, ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada mengajak jemaahnya pergi ke kubur, ya, tumpang tangan atas kuburan-kuburan begitu, ya. Pernah dengar seperti itu, ya? Kalau Bapak Ibu suka berselancar di YouTube, Bapak Ibu akan ketemu di sana. Tetapi bukan itu maksudnya. Yesus mengalami kemenangan supaya kita juga mengetahui bahwa kita, orang-orang yang sudah ditebus ini, juga harus selalu memiliki hidup yang berkemenangan. Yesus mati selama 3 hari digambarkan seperti biji gandum yang memang harus mati dulu, sesudah itu hidup. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengalami kematian dulu. Kematian dalam keakuan kita, kematian di dalam kesombongan kita, kematian dalam keakuan hidup kita, sehingga kita akan mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita belum mengalami kematian di dalam Yesus, sulit. Sekalipun berpuluh-puluh tahun ke gereja, tidak akan pernah mengalami kemenangan. Makanya firman Tuhan mengatakan kita mati dulu, mati di dalam Tuhan. Sesudah itu kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Sejak itu Tuhan tanamkan mental seorang pemenang dalam diri kita, sehingga maaf, kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang cengeng, ya. Selain cengeng apa? Limbe-limbe, ya, mudah menyerah. Apalagi, ya, ada persoalan sedikit menyerah. Apalagi sekarang didukung lagunya apa? Yang lagu keren. Lo aku sebentar saja. Ada masalah dikit, nggak mau berjuang, nggak mau bergumul. Pokoknya sudah nyanyi lagu itu, peluk aku sebentar saja. Nanti kalau sudah nggak kuat, ganti lagu apa? Atur saja Tuhan itu. Diajak berdoa nggak mau. Pokoknya nyanyi lagu, atur saja Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kepada kita mental seorang pemenang. Kita harus berjuang melawan keakuan hidup kita, dan kita akan menjadi seorang pribadi yang berkemenangan. Berkemenangan, menjadi anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Karena Tuhan Yesus menggambarkan kita itu seperti bambu, pohon bambu. Pohon bambu itu kalau kena angin bisa lentur begini, bisa lentur. Kalau kena angin bisa lentur sampai hampir menyentuh tanah, tetapi tidak patah, ya. Buluh, saya tanya, tahu artinya buluh enggak? Banyak yang enggak tahu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu bambu, ya. Bambu itu beda dengan pohon jeruk, pohon jambu. Kalau pohon yang lainnya kena angin itu bisa patah, tetapi kalau bambu tidak, kena angin sampai kayak apapun tidak akan patah, sampai terkulai seperti apapun nggak akan patah. Itu digambarkan dalam kehidupan kita seperti pohon bambu, akan
sangat kuat, memiliki mental yang sangat kuat. Sekalipun badai seperti apa, angin seperti apa, kita tidak akan patah. Terkulai iya, capek iya, menangis iya, tetapi Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang, karena selain Yesus sudah bangkit dari antara mati, Dia juga mengirimkan Roh-Nya kepada kita, supaya kita dimampukan menghadapi segala sesuatu, sehingga kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Sekali lagi, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup dan Dia menyatakan kemuliaannya. Dia hidup dan itu menjadi sumber pengharapan kita. Kalau boleh saya membagi itu gini. Waktu Tuhan Yesus datang sampai kepada kematiannya, itu adalah iman kita. Begitu Tuhan Yesus bangkit, itu adalah sumber pengharapan kita. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga dan kita dipenuhi Roh Kudus, itu adalah kasih kita kepada dunia, menggantikan Tuhan Yesus. Menggantikan Tuhan Yesus supaya kita bisa mengasihi dunia ini. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini melalui renungan singkat ini, kita akan menaruh pengharapan di dalam Yesus. Amin. Sehingga kita tidak mudah menyerah. Kita akan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus, sehingga kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah goyah, menjadi pribadi-pribadi yang cengeng, tetapi kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita akan mampu menghadapi segala sesuatu dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena apa? Roh Allah yang diberikan kepada kita, itu yang akan memampukan kita dan membangkitkan kita. Sekali lagi, kenapa kita bisa menjadi kuat? Karena Tuhan menaruh Roh-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita akan dimampukan menjadi seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu, dan sesudah berdoa nanti kita akan makan dulu. Sudah makan, nanti kita baru akan dimulai acara game yang sudah disiapkan oleh pengurus gereja. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau hidup, Engkau mengalahkan maut, Engkau menang. Dan saat ini kami juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Allah Roh Kudus, Engkau akan pimpin kami semuanya, kuasai kami semuanya, sehingga kami boleh tetap menjadi anak Tuhan yang kuat, mampu menghadapi segala sesuatu, dan kami senantiasa dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biar iman percaya kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan kasih kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa pada saat ini, biar Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu satu persatu. Itu juga akan memberkati Pak Agus bersama dengan tim yang ada di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati Yesus
yang sudah hidup ini. Haleluya. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih karunia begitu luar biasa dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada kita. Sebelum kita nanti bersama-sama kita makan, setelah ditutup ibadah, kita boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan tangan Tuhan. Nanti saya kelilingkan untuk kolektenya. Kita angkat pujian yang mengatakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kalau nggak ada amplop nggak apa-apa, udah dimasukkan. Ya, diputarkan juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ya, kita nanti bersama-sama akan makan di belakang. Nanti sebelum kita makan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bapa, sebentar Bapa kami akan menikmati Tuhan berkat jasmani. Kau memberkati mereka yang telah menyediakan berkat jasmani ini sehingga berkelimpahan di dalam kasih-Mu. Engkau juga memberkati Bapa baik bagi tubuh kami sehingga menyehatkan tubuh kami. Yang sakit akan disembuhkan, tubuh yang lemah akan dikuatkan dan dipulihkan kembali. Kami bersuka cita, kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, semua adik-adik dipersilakan untuk ke belakang. Kita sama-sama makan, menikmati berkat jasmani. Sarapan dulu, sarapan dulu Om Sam. daripada mari
Mari silakan ke belakang. Sarapan dengan menu yang tidak biasa dimakan. Menu yang nggak biasa Bapak Ibu makan. Mari silakan. Selamat datang untuk teman-teman kita dari mana ini? Ya, baru pertama kali gabung dengan keluarga Penuaian. Selamat datang di Asia Penuaian. Mari. Ya. Oh ya, nanti perkenalan ya. Sudah ini ya. Ya, oke. Ya. Mari ke belakang menikmati makan dengan menu Dari situ, yang YouTuber, ayo kita makan rame-rame. Saatnya makan, YouTube berhenti dulu. gak bisa makannya di YouTube.